Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Saya langsung ke Mas Haikal untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Sunarso tadi. Ada visi yang harus jauh dalam soal strategi ketahanan pangan ini. Kalau kita mau bicara keluar dari middle income trap, solusi pertamanya adalah soal kualitas pangan, maka ketahanan pangan strateginya tadi disampaikan oleh Pak Sunarso. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi ini sangat baik ya visi dari Pak Sunarso ya. Yang perlu tadi diambil intinya adalah adanya inovasi teknologi, membuat gen, chip dan sebagainya. Nah, di Indonesia Pak, research and development ini termasuk yang paling rendah even di negara ASEAN ya, termasuk yang paling rendah. Dan kita memang kurang juga misalnya memproduksi ahli-ahli dari STEM ya. Science, teknologi, engineering, and mathematics gitu. Jadi memang sumber daya juga mungkin masih perlu tadi ya, human capital perlu ditingkatkan. Nah, saya agak mungkin apakah ada gitu ya Pak ya, bagaimana kemudian research and development ini bisa dilakukan di Indonesia. Karena kalau kita lihat, even perusahaan-perusahaan asing melakukan R&D-nya itu di luar juga gitu. Kita cuma hanya menggunakan R&D-nya, hasil R&D-nya di lokal. Nah, saya kepikiran nih Pak, bagaimana pemerintah juga punya ya namanya nggak cuma hilirisasi nikel, hilirisasi rumput laut gitu ya, tapi menghilirisasi research and development-nya. Gitu. Karena itu juga nanti akan mendukung visi dari Pak Sunarso, menurut saya gitu. Nah, itu ya satu ya, hilirisasi itu nggak cuma di output tadi ya, di produknya kan, tapi juga di proses dan teknologi. Ayo kita tarik semua gitu ya, ayo lakukan teknologi, inovasi dan research and development juga di Indonesia gitu. Nah, itu mungkin tadi ya untuk mendukung misalnya tadi ada chip dan sebagainya untuk memproduksi tebu dan gula dan sebagainya tadi. Nah, kalau saya ketahanan pangan, saya bukan ahli pertanian nih Pak ya. Tapi saya juga ingin memperhatikan gitu ya bagaimana petani gitu ya. Ketika dia memproduksi, dia tuh sebenarnya juga harus makan. Gitu. Jadi sebenarnya di ekonomi itu apa yang disebut dengan consumption smoothing. Jadi bagaimana dia juga perutnya juga terisi gitu ketika dia berproduksi. Nah, masalahnya adalah bagaimana dia bisa melakukan itu, ya kan? Pertama dia harus memiliki tabungan. Kalau nanti kalau ada bencana dan sebagainya, dia bisa menggunakan tabungan dia gitu. Nah, KUR dalam hal ini gitu ya, memang sudah cukup baik ya. Misalnya KUR itu menyediakan misalnya modal untuk pertanian. Tetapi Pak, kita menemukan evidence bahwa KUR juga digunakan untuk urusan-urusan rumah tangga. Urusan-urusan untuk consumption smoothing. Gitu. Jadi ya apakah mungkin gitu ya, ada di mana pemerintah juga tidak hanya berfokus pada kredit, tetapi juga berfokus pada tabungan masyarakat di pedesaan. Nah, ini sebenarnya kekuatan BRI ya, Simpedes dan sebagainya. Karena dengan demikian petani itu punya dana cadangan untuk urusan rumah tangga, untuk kebutuhan dia. Domestiknya lah ya. Dan KUR itu kan untuk usaha pertaniannya gitu. Sedemikian sehingga menurut saya ini harus ada dua nih. Nggak cuma kredit, tapi saving. Concern ini langsung dijawab Pak Sunarso langsung. Silakan. Jawabannya langsung klop. Kenapa coba? Concern yang pertama bahwa perlu hilirisasi R&D, Research and Development. Itu langsung klop, nanti saya omongin. Concern yang kedua adalah pentingnya petani itu bukan dikasih modal untuk produksi saja, tetapi juga untuk smoothing tadi itu adalah untuk konsumsi. Ya, untuk konsumsi. Nanti saya jawab pertama. Kenapa saya bilang klop? Ini klop dua-duanya. Yang pertama R&D. Di era globalisasi hanya satu yang tidak mengglobal, R&D. Makanya Mas Haikal bilang bahwa even perusahaan-perusahaan asing pun risetnya nggak di sini, gitu. Karena memang itu dijaga. Jadi semua produk dan barang dan jasa boleh mengglobal kecuali R&D. Kecuali risetnya. Justru risetnya yang nggak boleh mengglobal. Iya, karena itu memang kunci daripada itu adalah microchipnya itu sebenarnya. Itu. Dapurnya lah rahasia. Jadi jangan harap kita dapat tetesan daripada R&D itu tanpa invest sendiri. Jawabannya kalau begitu dari sekarang belum terlambat gitu untuk visi yang jauh tadi itu lakukanlah investasi di R&D. Maka kemudian sekolahkanlah anak-anak kita mungkin perlu belajar ke luar negeri untuk ngambil bidang-bidang sains dan teknologi.
Itu sebenarnya. Oke. Dan supaya ditarik ke sini gitu. Bukan karena ngambil teknik nuklir di luar kemudian balik ke sini malah jadi ngajar bimbel gitu. Karena ya itu kan artinya apa? Kita udah sekolah kan keluar ngambil itu ternyata bidang itu nggak dikembangkan di sini. Misalnya seperti itu. Gitu. Itu artinya nggak nyambung gitu. Jadi invest itu memang visinya juga mesti jauh. Terutama invest di R&D. Jadi saya katakan memang di era globalisasi pun gitu. Semuanya produk dan barang dan jasa mengglobal kecuali R&D. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita invest sendiri di R&D itu. Meskipun dengan susah payah dan butuh jangka panjang. Itu jawabannya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Kenapa saya bilang klop juga? Ternyata nggak cukup orang dikasih kredit gitu. Itu untuk pemberdayaan. Dan yang dilakukan Grameen Bank yang di Bangladesh, itu sebenarnya lending kepada unbanked population itu dengan lending. Dan lending itu sudah dihargai sebagai pemberdayaan. Dan kita juga sudah riset di BRI. Ternyata pemberdayaan itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kredit. Yang paling penting justru mengedukate mereka untuk saving. Untuk saving. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi klop banget jawaban saya ini dengan concernnya Mas Haikal. Bahwa saving tadi bilang, ya kita dulu ada Simpedes dan lain-lain. Kenapa? Karena memang orang dengan punya saving, kemudian mungkin asalnya dikasih inisiasi itu dengan kredit. Tapi kemudian dia harus bisa mengelola cash flow-nya. Dan pengelola cash flow yang baik adalah tabungan di bank. Sebenarnya itu. Dan kemudian dengan dia punya tabungan di bank, maka dia itu akan memiliki punya akses banyak terhadap produk-produk layanan keuangan. Contohnya, mereka menjadi aware terhadap risiko ekonomi keluarga, risiko kesehatan di keluarga. Maka kemudian mereka akan terjamin, mereka aware terhadap kebutuhan asuransi, asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan lain-lain. Dan itulah yang akan menuju tadi itu, bahwa tumbuh secara istilahnya elegan gitu ya, dan kemudian merata gitu. Dan kemudian orang menjadi aware, orang menjadi aman juga. Karena sudah aware terhadap cover terhadap risikonya, maka orang menjadi aman. Jadi tidak hanya kaya, tapi merasa aman. Dan itulah yang membahagiakan gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga visinya Pak Sunarso bersama kami di Visi Negarawan. Mas Haikal juga terima kasih sudah bersama kami. Semoga ini menjadi gambaran yang lebih terang lagi bagi masyarakat kita ketika melihat perlunya memang ekonomi inklusif ini rata kepada seluruh lapisan masyarakat dan ketahanan pangan yang ternyata yang paling penting menjadi kunci agar kita bisa keluar dari jebakan middle income. Terima kasih sekali lagi Pak Sunarso, terima kasih Mas Haikal. Bank Rakyat Indonesia adalah lembaga keuangan yang memelopori program keuangan mikro di tanah air. Keuangan mikro menjadi industri terbesar di dunia dan banyak negara yang belajar dari kisah sukses Indonesia. BRI Research Institute mengungkapkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi inklusif dengan kebahagiaan rakyat. Menyerap 97% tenaga kerja, UMKM berjaya, rakyat pun bahagia. Agrikultur dan aquakultur adalah dua sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Keduanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, bahkan berpotensi menembus pasar global. Lembaga keuangan mikro lebih dari sekedar doing business, karena melayani UMKM juga memiliki social value, memberdayakan UMKM lebih dari sekedar menyediakan dan membuka akses permodalan. UMKM juga butuh edukasi serta pendampingan, fasilitas simpanan hingga asuransi. Program BRI Link selain mendekatkan layanan perbankan juga membuka partisipasi ekonomi masyarakat. Menjelang pemerintahan baru, tentu kita berharap pemerintah menjaga komitmen dukungan terhadap sektor UMKM dan menjaga iklim kondusif industri keuangan mikro. Bung Hatta mengatakan, persamaan politik belum melahirkan keadilan tanpa persamaan ekonomi. Para pendiri bangsa bersepakat, tujuan pembentukan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan UMKM dan keadilan sosial. Melalui inklusi ekonomi, kita wujudkan keadilan sosial untuk Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045. Saya Indra Maulana, terima kasih sudah menyaksikan Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.